Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Kayaknya di sini banyak yang nonton tapi nggak subscribe. Subscribe dulu dong guys, jangan lupa, nggak bakal rugi kok. Dan untuk cerita kali ini berasal dari Korea lagi nih, berjudul dirilisnya tahun 2015. Menceritakan tentang kehidupan seorang anak perempuan yang terlahir dari keluarga yang berbeda, yaitu keluarga vampir. Dikisahkan pada 300 tahun yang lalu manusia dan vampir melakukan perjanjian damai. Akan tetapi mereka masih tidak akur satu sama lain. Ya udah, langsung aja guys, pasang dulu headsetnya dan ini dia ceritanya. Di awal kita diperlihatkan tentang mimpi seorang siswi yang bernama Black Mary. Dia ini seorang vampir guys yang hidup di dunia manusia. Mimpi itu menceritakan tentang trauma masa kecilnya yang dijauhi oleh temannya karena ia dianggap sebagai monster. Saat terbangun, ia tiba-tiba berteriak yang membuat penumpang di kereta terkejut dan memandanginya. Dan di saat bersamaan, seorang laki-laki di samping Mari tengah melakukan pelecehan terhadap seorang wanita saat di kereta. Mendengar Mari berteriak, laki-laki itu terkejut guys dan melepaskan tangannya dari paha si wanita. Semua mata pun tertuju pandangan kepada Mari. Namun laki-laki itu mengira semua orang memandanginya. Ia pun mengelak dan mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan apapun. Tapi guys, wanita yang menjadi korbannya mengatakan kebenarannya. Di sana juga ada seorang siswa bernama Jaemin yang ikut melihatnya. Ia terkejut melihat seragam sekolah Mari yang sama dengan seragam sekolah miliknya. Saat itu laki-laki tersebut segera berlari dan menjatuhkan susu miliknya. Orang-orang yang mengejarnya tidak sengaja menginjak susu tersebut guys. Dan mengejutkannya, minuman tersebut bukan berisi susu, melainkan berisi darah guys. Darah itu terciprat kemana-mana termasuk ke wajahnya Mari. Semua orang pun terkejut dan ternyata laki-laki itu adalah seorang vampir. Dan saat kereta berhenti, laki-laki itu pun kabur dan menghilang entah kemana. Sedangkan Mari yang terkena darah pun mulai bereaksi. Dan Jaemin yang melihat itu mendekatinya. Di sini Mari pun nyaris tidak bisa mengontrol dirinya dan nyaris menggigit lehernya. Namun ia segera tersadar dan bergegas pergi dari sana. Setelahnya Mari datang sebagai murid pindahan di sekolahnya Jaemin. Teman-teman baru di kelasnya melihat berita dan bertanya tentang kejadian tadi pagi tentang vampir di kereta kepada Mari. Karena Mari ada di video yang tersebar itu guys. Mereka juga berdebat tentang manusia dan vampir yang hidup berdampingan. Dan saat guru Han Yun Jae menjelaskan tentang janji perdamaian antara manusia dan juga vampir, banyak dari mereka yang tidak setuju dengan hal tersebut guys, karena ya mereka takut dengan vampir. Termasuk juga Jaemin yang sangat membenci vampir. Namun sang guru menjelaskan bahwa manusia tidak perlu khawatir karena mereka sudah memiliki janji perdamaian. Dalam janji itu para vampir berjanji tidak akan pernah menjadikan manusia sebagai mangsa dan menghisap darahnya. Setelah itu para siswa di kelas masih membicarakan tentang vampir dan hal-hal yang tidak disukai oleh vampir. Dan Mari yang mendengar itu mencoba memakan hal-hal yang tidak disukai oleh vampir. Hal itu untuk menutupi identitas dirinya guys. Agar mereka percaya bahwa dia adalah seorang manusia sama seperti mereka. Dan bukan seorang vampir. Kemudian kita diperlihatkan ayah Mari yang sedang membuat minuman yang terbuat dari darah hewan dan dibungkus dengan plastik berlabel jus tomat di rumahnya.
Jadi guys, ini adalah makanan mereka. Dan saat di perjalanan pulang, Mari naik kereta dan ia tertidur. Ketika itu, dia mencium bau darah yang manis berada di dekatnya. Ia pun mendekatkan dirinya dan menjilat leher orang yang ada di sampingnya itu, yaitu si Jaemin guys. Saat itu, Mari tiba-tiba terbangun dan ia tersadar. Dia pun langsung pergi dari sana dan menjatuhkan buku musik miliknya. Jaemin yang melihat itu mengambilnya dan ia menyimpannya. Jadi guys, akibat kejadian ini Jaemin mulai tertarik kepada Mari. Setelah tiba di rumah, Jaemin melihat buku musik milik Mari tadi. Ia pun mengambil gitar pemberian ibunya dan memainkannya. Nah, singkat cerita, saat pulang sekolah, Jaemin mengejar Mari dan meminta penjelasan kepadanya. Kenapa ia melakukan hal semacam itu? Namun, Mari tidak mengingat dan tidak mengetahui siapa Jaemin, guys. 들려 이제? Jaemin yang mendengar itu merasa marah. Dia mencoba mengingatkan Mari dan apa saja yang telah dilakukannya. Saat itu, Mari mengingat Jaemin dan mencium darah yang berbau manis dari tubuhnya. 야, 날 알아듣게 말 좀 해줄래? Di sini Jaemin ingin Mari meminta maaf padanya sekaligus mengembalikan buku miliknya Mari yang terjatuh dahulu. Di sisi lain, Yeonjae bertemu dengan ibu Jaemin. Ia menyerahkan foto-foto Jaemin saat di sekolah kepadanya. Ibu Jaemin takut menemui putranya karena ia tahu bahwa Jaemin masih marah dan membencinya. Jadi guys, Jaemin ini membenci ibunya karena ibunya ini telah menikahi seorang vampir. 주고 싶은데 Yeonjae yang merupakan guru sekaligus ayah tiri Jaemin meminta bertemu di kafe dan membujuknya agar dia meraih mimpinya untuk bermain musik. 주스라도 좀 스토커처럼 문자 수십 개 날리고 그런 타만 쳤다면서 잘 때도 안 Saat Jaemin mau pulang, dia melihat Mari yang menyanyi di kafe tersebut guys. 단 하나의 감각. Di sini Jaemin mengajak Mari untuk membuat band bersamanya, namun Mari menolaknya. 너 하면 그런 거 안 해. Kemudian Yeonjae datang ke rumah Siho yang merupakan keponakannya. Dia menyelamatkannya karena dihukum oleh PCS atau Vampire Control System. Di sini ia juga meminta agar Siho pindah ke sekolahnya. Setelah beberapa waktu, Yeonjae meminta Ara untuk membujuk Mari agar mau bergabung dengan band sekolah. Namun Ara yang tidak menyukai Mari karena berhasil menarik perhatian Jaemin, ia pun mengganti kode kunci lokernya Mari, yang mana berisi minuman darah atau makanannya Mari. Mari yang tidak sempat meminum itu akibat lokernya gak bisa dibuka, ia pun mulai merasa pusing guys. Dan saat di jalan, dia bertemu dengan Jaemin dan mencium bau darah yang manis. Di sini pun ia nyaris menggigitnya namun tersadar kembali. 저리가. Setelahnya, ia pun pergi dari sana. Mari yang tengah berlari tiba-tiba pingsan di depan Siho. Siho pun membawanya ke ruang OKS dan memberikannya sebuah darah. Saat itu, Mari mengetahui bahwa Siho adalah vampir juga. Jadi guys, Siho ini ternyata teman masa kecilnya dulu. Setelahnya, akibat loker Mari yang nggak bisa dibuka, dan di sana ada baju olahraganya, ia pun dihukum karena pas jam olahraga ia tidak memakai bajunya. Kemudian Ara kembali berbohong, dia bilang bahwa dia bisa membuka lokernya dengan kode milik Mari. 비번 뭐라고? Dia pun akhirnya dihukum mengelilingi lapangan dan di sini Siho pun menemaninya guys. Kemudian Ara berulah lagi dan memfitnah Mari sebagai orang yang menodai baju olahraganya. Ia berpura-pura seolah dia orang yang tersakiti.
누가 이랬어? 네가 하면 안 열리다가 내 사물함이. Namun Jaemin dan Siho membela Mari guys. Kemudian Siho teringat masa lalunya dengan Jaemin saat mereka bermain gitar dahulu. Saat itu Jaemin bilang bahwa ibunya menikah dengan seorang vampir dan berharap para vampir mati saja. 무서운 비밀 하나 알려줄까? Dan dari situlah awal mula Jaemin sangat membenci vampir. Keesokan harinya Siho tinggal di rumahnya Mari dan dia memperingatkan untuk tidak terlalu mempercayai Jaemin. 학교에서 아무 말 마. 근데 너 깬다. 넌 그렇게 대범해서. Beberapa waktu kemudian adiknya Mari mengajak Siho untuk keluar. Namun saat di luar ia menghilang saat di taman. Jaemin yang gak sengaja bertemu Mari dan mengetahui adiknya Mari menghilang, ia ikut mencarinya. Dan tak lama kemudian ia berhasil menemukannya dan memeluknya. Adiknya Mari yang gak bisa mengontrol nafsu vampirnya pun mau menggigitnya. Namun sebelum itu terjadi, Mari berhasil menggagalkannya dan langsung membawa adiknya pergi dari sana. 야, Keesokan harinya di sekolah heboh guys, karena Jaemin membantu Mari. Kemudian Ara mengatakan kepada Mari bahwa dirinya dipanggil ke ruang guru. Di sana Mari mengetahui bahwa guru Yunja juga bagian dari mereka. Dia juga menceritakan tentang kehidupan Siho dan orang tuanya yang dihukum karena peraturan tentang vampir. 방송은 좀 심했죠. 두 분 지금 안죠? Setelah itu Mari pergi ke ruang band dan di sana ia bertemu dengan Jaemin. Dia berterima kasih padanya karena telah menemukan adiknya. 어제 정말 고마웠어. 어젠 유괴범 취급이던. Dan juga meminta maaf atas perbuatannya karena telah mengabaikannya. Jaemin pun menerima permintaan maafnya dan di sini ia memainkan gitar dan menceritakan tentang kehidupannya yang dijalaninya selama ini. 엄마는 중1 때 재혼했고 그냥 얘기하는 거니까 그냥 기타를 처음 사준 사람도. Dan singkat cerita, Mari dan Siho ikut bergabung dengan band sekolah. Mereka menamakan band mereka dengan nama. Sejak saat itu, mereka terus latihan bersama dan tampil di berbagai acara musik guys. Dan gara-gara itu pula, Jaemin dan Mari menjadi semakin dekat. Di suatu ketika, Jaemin dan ibunya bertemu. Namun Jaemin hanya menganggap ibunya ini hanya sebagai guru dan memintanya untuk bersikap seperti guru saja dan bukan sebagai orang tua. 시키실 일 없으시면 가볼. 미안해 재민아. Kemudian Jaemin pergi ke mercusuar dan bertemu dengan Mari. Di sini Mari mengungkapkan perasaannya padanya. Dan akhirnya mereka pun menjadi sepasang kekasih. 널 좋아해서. 계속 미안해라.